Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai materi kita hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita semua membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk di pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Adapun kompetensi dasarnya yaitu kita masih tetap di KD 3.2, yaitu memahami pengetahuan tentang prinsip perencanaan, pembuatan dan penyajian produk kerajinan dari bahan serat dan tekstil yang kreatif dan inovatif. Dan di KD 4.2-nya yaitu merancang dan membuat dan menyajikan produk kerajinan dari bahan serat dan tekstil yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah Bapak harapkan setelah menyimak video pembelajaran hari ini, Bapak harapkan kalian mampu memahami dan mengetahui apa saja jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil itu. Jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Sebelum menentukan sebuah kerajinan, kita harus mengetahui jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Rancangan dalam pembuatan kerajinan tekstil juga perlu diperhatikan, yaitu berupa cara menentukan susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Dan perlu kalian ketahui, di dalam kerajinan tekstil ini kalian perlu memahami tentang teknik kerajinan tekstil. Nah, teknik kerajinan tekstil itu ada dua. Yang pertama yaitu ada struktur teknik, yang kedua ada dekoratif teknik. Apa itu struktur teknik? Nah, struktur adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalani sesuai teknik pembuatannya. Nah, misalnya di sini tas yang dibuat dengan teknik kerajut. Jadi kita memperhatikan dari struktur teknik ini, dari mulai garisnya, bentuk, warna, dan teksturnya. Ya. Selanjutnya apa itu dekoratif teknik? Nah, dekoratif ini adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Jadi bisa dibilang dekoratif teknik ini adalah memperindah penampilan. Ya, misalnya di sini tas kain katun yang dijahit atau yang sudah dibuat atau yang sudah dibentuk atau yang sudah dijahit, lalu diberikan atau memperindah penampilannya, diberikan hiasan dengan sulam pita. Nah, itu dari dekoratif teknik ya. Oke, selain teknik kerajinan tekstil juga kalian perlu apa saja jenis-jenis dari kerajinan tekstil itu. Nah, jenis-jenis dari kerajinan tekstil itu ada banyak. Di antaranya ada kerajinan batik, ada kerajinan tenun, ada kerajinan taktil, ada kerajinan sulam, ada kerajinan jahit atau kerajinan jahit pasca, ada juga kerajinan jahit lindas. Ya. Itu juga ada kerajinan makram dan ada kerajinan cetak saring. Nah, materi atau jenis-jenis ini mungkin akan dibahas pada pertemuan yang akan kita datang, atau untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa itu kerajinan batik itu ya. Oke, setelah mengetahui apa itu jenis dari kerajinan tekstil itu, tentunya kalian juga harus tahu tujuan dari kerajinan tekstil. Nah, tujuan dari kerajinan tekstil itu yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Nah, tentunya perajin telah mempertimbangkan tujuan dari pembuatan produk kerajinan tekstil fungsi hias, yaitu untuk penghias. Sementara produk kerajinan tekstil fungsi pakai itu digunakan sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada dua contohnya. Contohnya ada elemen interior. Contoh dari elemen interior ini ada hiasan dinding,
ada bentuk atau ada bantal kursi, dan ada lampu hias, dan masih banyak lagi. Ini salah satu contohnya dari elemen interior. Kalau kita lihat dari contoh visionnya, ada aksesoris atau tas, sepatu, dan masih banyak lagi. Itu dilihat dari contoh fashion ya. Selanjutnya, tujuan dari kerajinan tekstil yang kedua itu yaitu kerajinan tekstil hasil pengembangan. Nah, kerajinan tekstil dengan fungsi hias dapat pula dibuat dengan modifikasi bahan dan teknik. Para perajin terkadang membuat inovasi pada produk kerajinan mereka yang dinilai telah usang atau membosankan. Nah, setelah satu cara yang dilakukan dengan menambahkan hiasan pada sebagian karya agar terlihat lebih unik dan menarik. Jadi intinya bahan yang sudah tidak terpakai atau sudah membosankan, kalau kita dengan cara memodifikasinya akan menambahkan nilai yang lebih lagi ya. Contohnya di sini ada memodifikasi botol bekas. Jadi ini botol bekas ini tadinya udah tidak dipakai ya. Namun pengrajin ini menambahkan hiasan atau menambahkan gambaran atau menambahkan modifikasi, merubah sehingga menjadi yang tadinya tidak terpakai lagi, sehingga kelihatan menarik, sehingga menjadi ada nilai sensasinya atau menjadi kelihatan yang elegan. Selanjutnya di sini contoh dari pengrajin yaitu dari kain batik yang sudah tidak dipakai. Nah, di sini dibuat menjadi sarung bantal sehingga menjadi kelihatan sangat mewah ya. Yang tadinya bahannya tidak terpakai, atau contohnya di sini kain batik yang udah tidak terpakai dipotong-potong oleh perajin, disatukan sehingga menjadi sebuah sarung bantal yang sangat menarik. Nah, itu salah satu contoh dari kerajinan atau modifikasi dari bahan yang tidak terpakai sehingga menjadi kelihatan sangat mewah ya. Itu kerajinan atau tujuan dari kerajinan tekstil hias pengembangan. Oke, untuk materi kita hari ini Bapak cukupkan sekian. Bapak ingatkan kembali, semoga kalian tahu tentang teknik dari kerajinan tekstil itu apa, sama tujuan dari kerajinan tekstil itu apa, sama jenis-jenis dan karakter jenis-jenis dari kerajinan tekstil. Nah, buat jenis-jenis kerajinan tekstil kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan dengan materinya kita bahas lagi nanti di programnya. Bapak cukupkan sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi